wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsadana ila sabili rasad wa zajarna 'anil ma'siyat wal bashad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin wa khairul ibad. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafiina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baiti fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Supriyadi, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Teguh Widodo, dan juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Fajr Bapak Haji Cecep dan seluruh para pengurus. Yang saya hormati juga guru saya yang kebetulan ikut bersama saya, Bapak Ki Haji Muhammad Ali Soleh Al-Bimai. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah wajah-wajah orang kaya, ahli surga yang hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Salat fajar itu kata ulama qobliyah subuh. Qobliyah subuhnya saja sudah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bagaimana dengan salat subuhnya? Subhanallah. Beruntunglah kita yang diberi kesehatan oleh Allah, kemudian kita gunakan untuk taat kepada Allah. Beruntunglah kita yang diberikan umur panjang, umurnya penuh dengan kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh. Beruntunglah Allah masih berikan kesempatan waktu kepada kita, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Enaknya habis subuh begini tidur lagi ya Pak ya? Iya. Tapi kita lawan nafsu kita duduk di majlisnya Allah. Yang Allah katakan rodotan min riyadil jannah. Ini adalah bagian daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau orang sudah senang duduk di taman-tamannya surga, udah dekat belum ke surga, Pak? Insya Allah udah kelihatan surganya tuh. Karena kita lagi duduk-duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa sambil ngantuk-ngantuk. Tidur juga enggak apa-apa. Karena orang tidur di dalam ngaji udah dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ngajinya nyari tihang. Ngajinya nyari tembok biar enak ya, enggak apa-apa. Ya, daripada tidur di rumah. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, saya ingin membahas tentang tafakur. Ada zikir, ada tafakur, ada tadabbur. Apa zikir? Zikir setiap aktivitas kita, amalan kita, perkataan kita, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu disebut zikir. Apa tafakur? Tafakkaru yatafakkaru tafakuran. Berenung, memikirkan, itu namanya tafakur. Apa tadabur? Sama.
tadabur, tapi dalam Al-Quran afala yatadabbarunal Quran, merenungi, memikirkan, mendalami kandungan Al-Quran seraya mengambil pelajaran dan mengamalkan apa yang dalam kandungan Al-Quran, namanya tadabur. Kita akan fokus kepada tafakur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakuru sa'atan khairun min ibadati sitina sana. Merenung sejenak, bertafakur sejenak lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Merenung sejenak, berfikir sejenak, tafakur sejenak lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Padahal barangkali ibadah kita nggak sampai 60 tahun, karena umur kita rata-rata kata Rasulullah baina sittin wa sab'in, antara 60 70 tahun. Itu masih dikurangi akil balik 15 tahun, masih dikurangin sakit, dikurangin ini itu. Hitung punya itu nggak seberapa ibadah kita. Tapi kita bertafakur sejenak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nilainya lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Memikirkan apa yang dapat nilai ibadah seperti itu? Mikirin utang. Mikirin utang juga mikir juga. Ya. Mikirin janda. Bukan. Tafakur yang membuat menambah iman kita kepada Allah, menambah ketaatan kita kepada Allah, menambah takutnya akan azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ghazali, yang dimaksud dengan tafakur itu yang pertama, tafakur fi ayati wal alamat, memikirkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah dan maksud tujuan Allah menciptakan segala sesuatu. Karena kalau kita memikirkan tentang ciptaan Allah, bertambah iman kita. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, tafakaru fil khalqi wa la tafakaru fil khaliq fa innakum lataqduru qadruh. Pikirkanlah tentang apa yang aku ciptakan, jangan memikirkan tentang aku, kata Allah Subhanahu wa taala, karena engkau terbatas kemampuannya, terbatas pikiran kita, terbatas jangkauan kita. Maka kata Allah, pikirkan apa yang aku ciptakan. Pikirkan bagaimana Allah membentangkan langit tanpa tiang. Pikirkan bagaimana Allah menghamparkan bumi yang konon katanya bumi bulat dan bumi senantiasa berputar. Tapi kita nggak ngerasain puyeng ya Pak kalau jalan. Kalau bumi bulat berarti kita kadang-kadang ada di atas, kadang-kadang di pinggir, kadang-kadang di bawah berarti. Tapi puyeng nggak ngerasain nggak kita? Katanya karena ada daya gravitasi bumi. Itu kan secara teori. Tapi lebih daripada itu ada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah memperjalankan planet-planet, matahari, bulan, bintang tanpa bertabrakan. Kecuali nanti idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika Allah mengguncang bumi seguncang-guncangnya, ketika nanti di akhir masa Allah tabrakkan antara bulan dan bintang, matahari dan planet-planet lain, hancur lebur. Tapi sekarang semua beredar dalam garis edarnya masing-masing. Betapa kalau kita memikirkan tentang zat, tentang makhluk yang diciptakan Allah, tambah iman kita. Tapi kalau kita mikirin Allah bentuknya gimana, tinggal di mana, stres, gila. Karena tadi Allah katakan la taqduru qadruh, engkau telah diciptakan dengan batasan-batasan tertentu, enggak mampu kita. Makanya dalam Al-Quran ada ayat mutasabihat, ada ayat muhkamat. Kalau ayat mutasabihat jangan coba ditakwil-takwilkan, jangan coba ditafsir-tafsirkan, karena itu yang tahu hanya Allah saja.
Seperti ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Jangan takwilkan kalau betul-betul Allah di atas aras. Karena Allah laisa kamislihi syai'. Allah tidak akan serupa, tidak akan mirip, tidak akan sama dengan yang diciptakannya, tidak akan sama dengan sesuatu apapun, karena punya bentuk, punya tempat, punya waktu, itu makhluk. Udah pahami saja bahwa memang Allah mengatakan begitu, maknakan saja bahwa Allah menguasai aras. Allah lebih tinggi daripada makhluk ciptaan yang paling tinggi, karena ciptaan Allah yang paling tinggi aras. Kalau Allah di atas aras, melampaui daripada ciptaannya itu. Kemudian wal alamat, maksud dan tujuan Allah menciptakan sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan itu sia-sia. Ma khalaqta hadza batilan, kata Allah. Tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah yang batil, yang sia-sia. Kadang-kadang kita kan, ngapain Allah ciptakan bakteri? Ya. Coba kalau nggak ada bakteri, Bapak buang kotoran itu keras terus deh. Bapak buang sampah, sisa daging itu nggak akan hancur. Tapi karena ada bakteri, diurai. Ngapain tuh Allah ciptakan babi? Najis, menjijikkan lagi. Ada manfaatnya enggak? Kan tadi Allah katakan ma khalaqta hadza batilan, tidak ada sesuatu pun yang batil, yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Babi itu diciptakan zaman Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh berlayar dalam banjir bandang, kan semuanya masuk sepasang-sepasang, termasuk binatang di dak paling bawah. Setelah berhari-hari penuh dengan kotoran, Nabi Nuh orang-orang pada protes karena bau. Kemudian Nabi Nuh berdoa, minta solusi kepada Allah. Maka diciptakan makhluk, diambil dari bagian gajah, jadilah babi. Untuk apa? Cleaning service. Babi itu kan kotoran sudah dimakan, bahkan kotoran sendiri. Bersih itu dak bawah, kotoran-kotoran dibersihkan oleh babi. Makanya babi dengan gajah, DNA-nya kalau dites mirip. Karena babi itu diciptakan dari bagian daripada gajah. Itu katanya begitu. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memikirkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, niscaya bertambah iman kita. Bahkan diri kita itu ayat Allah, istri kita itu ayat Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah, diciptakan pasangan kita dari yang sejenis dengan kita. Jadi istri kita itu ayat Allah, suami itu ayat Allah. Makanya kalau memahami istri ayat Allah, nggak sembarangan tuh sama istri, main bentak, main tampol. Ya, karena itu ayat Allah. Bahkan diri kita, kata ahli, mikrokosmik. Diri kita itu miniatur daripada alam semesta, karena apa yang ada di alam semesta ada dalam diri kita. Bumi ada dalam diri kita, tanah, karena kita memang diciptakan dari tanah. Air ada dalam diri kita, udara ada dalam diri kita, langit ada dalam diri. Apa langitnya? Kolbu kita oleh orang tasawuf dikatakan langit, malakut. Karena ibadah yang paling tinggi kalau sudah mencapai malakut, tempat yang paling tinggi, yaitu ibadah dengan kolbu kita. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita renung-renungkan, harus yang kita pikirkan? Tafakaru fi taksirin nafs, merenung-renungkan tentang kekurangan diri kita. Orang kalau merenung-renung tentang diri sendiri nggak akan sombong, Pak.
Karena ternyata diri kita adalah tempat kotoran. Coba kita urut dari atas. Dari mata keluar apa? Cileuh kalau orang Sunda. Turun ke bawah ada ingus, ke samping ada ya, ke bawah sedikit ada iler, ke tengah ada kotoran. Sebagus apapun kita, secakep apapun, secantik apapun perempuan, tetap aja kotoran dalam dirinya. Turun ke bawah, tempat buang kotoran. Apa bagus-bagusnya diri kita? Maka orang yang bertafakur insya Allah nggak akan sombong, karena diri kita penuh dengan keburukan, diri kita penuh dengan kekurangan, diri kita penuh dengan kotoran. Merenung-renung kekurangan diri kita, ibadah kita udah benar apa belum? Jangan-jangan kita merasa ahli ibadah, ternyata setelah diteliti nggak ikhlas ibadah kita. Setelah diperiksa ternyata banyak riyaknya. Padahal Rasulullah SAW berwanti-wanti kepada kita, iyyakum sirkul asghar, hati-hatilah dengan syirik kecil. Apa syirik kecil? Ar-riya. Riya itu syirik kecil yang membuat pahala kita hangus, pahala kita hilang. Renung-renung kita. Karena kalau kita tidak merenung-renung, kita tidak bertafakur, seolah-olah kita cukup bekal kita di akhirat, seolah-olah amal kita sudah cakep, seolah-olah kita sudah ahli ibadah, ternyata zong. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang ketiga yang perlu kita terenung-renung, yang perlu kita pikirkan adalah tafakaru fi ahwalil akhirah. Ini yang paling utama nih, memikirkan tentang kiamat, tentang ahwal-ahwal di akhirat nanti. Bagaimana nanti kalau tiba-tiba kita mati, apa yang sudah kita persiapkan, amal apa yang akan kita bawa, selamat apa enggak kita di akhirat. Karena ternyata hidup ini tidaklah seberapa, karena kehidupan kita yang sebenarnya nanti di akhirat, hidup kekal selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Maka kata Nabi SAW, aksiru dzikra hadimil lazat, banyak-banyaklah memikirkan pemutus kenikmatan. Apa pemutus kenikmatan? Al-maut. Karena kalau sudah datang maut kepada kita, putus semua kenikmatan. Kenikmatan yang lagi banyak harta, yang baru beli mobil baru, yang baru bangun rumah tingkat, kenikmatan yang baru memiliki istri, kenikmatan yang lagi lucu-lucunya menyaksikan anak-anak, diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Nabi, ada 3 sakit ketika sakaratul maut. Yang pertama sakit badan, yang kedua sakit kolbu, yang ketiga sakit ruh. Sakit badan karena ketika sakaratul maut biasanya diawali dengan sakit dulu. Ada yang sakit jantung asbabnya, ada yang sakit diabetes, ada yang sakit ginjal, ada yang sakit darah tinggi, macam-macam sakit. Maka orang kalau mati biasanya sakit dulu. Yang kedua sakit hati, sakit kolbu kita. Kenapa sakit hati kita, kolbu kita? Karena ternyata yang diusahakan selama ini, duit yang dikumpul-kumpul, rumah yang dibangun, mobil yang dibeli, semuanya akan ditinggalkan. Sakit hati. Habis waktu kita untuk mencari dunia, habis waktu kita untuk ngumpul-ngumpul harta, udah kumpul ditinggal, sakit hati. Sakit akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai, melihat anak-anak yang akan ditinggalkan, melihat istri yang akan ditinggalkan, sakit, sedih hati kita. Maka sakit ketika mau meninggal dunia. Harta udah kumpul ditinggal, dipakai kawin lagi sama bini. Sakit nggak? Ya.
bertahun-tahun kerja keras, ditinggal, entahlah dipakai yang baik atau tidak sama anak keturunan kita. Yang ketiga, sakit ruh. Karena ruh ketika dicabut dari jasad kita sakit bukan main. Ada yang menerangkan sakitnya sakaratul maut itu seperti bacokan pedang 70 kali di tempat yang sama. Bacokan pedang 70 kali di tempat yang sama, Pak. Di tempat itu dibacok lagi, Masya Allah. Ada yang meriwayatkan seperti memasukkan kait besi yang tajam ke dalam wol, kemudian ditarik dengan paksa. Masya Allah. Ada yang menerangkan seperti bulung pipit yang dipanggang hidup-hidup tapi enggak mati-mati. Betapa sakitnya sakaratul maut. Dan sakaratul maut ini semuanya sakit, ima orang beriman ataupun orang kafir, semua sakit. Renung-renung itu bagaimana ketika maut tiba-tiba datang kepada kita. Karena awal daripada akhirat itu sakaratul maut. Apa yang kita persiapkan ketika sakaratul maut? Sakit bukan main. Tapi bagi orang beriman meskipun sakit, karena orang beriman itu ketika sakaratul maut dinampakkan manjilahnya, tempatnya nanti di akhirat, surga yang bertingkat-tingkat, bidadari-bidadari yang cantik, sakit sebenarnya tapi enggak kerasa sakit. Bahkan dalam kitab Daqaiqul Akhbar dikatakan orang beriman itu meninggalnya seperti mengambil rambut di atas tepung, ringan. Kenapa? Menyongsong kebahagiaan yang akan didapatkan di akhirat nanti. Maka bahagia. Dan kalau ingin bahagia, ingin disenangkan ketika sakaratul maut, kata Rasulullah SAW, banyak baca doa. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Di antaranya adalah Allahumma a'ini 'alal maut wa hawinhu 'alayya. Ya Allah, tolonglah aku ketika menghadapi maut dan mudahkanlah. Doanya pendek saja, Pak. Allahumma a'ini 'alal maut wa hawinhu 'alayya. Kita baca sama-sama, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'ini 'alal maut wa hawinhu 'alayya. Hafal ya? Pendek saja. Allahumma a'ini 'alal maut wa hawinhu 'alayya. Kata ulama, kalau mendawamkan doa ini, insyaallah sakaratul mautnya dihibur oleh Allah, dinampakkan kenikmatan-kenikmatan yang akan kita dapati di akhirat nanti, maka enggak sakit sakaratul mautnya. Ada kisah dari guru saya dulu, Kiai Khair Afandi Tasikmalaya Manonjaya. Ada temannya Hizbullah orang Medan tuh mati di peperangan lagi jihad. Sakaratul mautnya tertawa-tawa. Sakaratul mautnya tertawa-tawa. Heran itu Kiai Khair Afandi, ditanya dengan bahasa Arab kan, lewat kolbunya, kenapa kok ketawa-ketawa? Kata temannya itu katanya perempuan-perempuan cantik genit-genit banget. Perempuan cantik genit-genit banget, itu ngawe-ngawe, ngagupayan, Masya Allah. Jadi begitu sakaratul maut udah disambut tuh oleh bidadari-bidadari cantik, jadi ketawa dia, genit-genit itu bidadari katanya. Dan ternyata Kiai Khair Afandi juga begitu, ketika sakaratul maut sama ketawa-ketawa juga. Ya, jadi ketawanya karena menyaksikan kabar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bidadari-bidadari yang menyambutnya, subhanallah. Tapi jangan ketawa-ketawa
nggak taunya stres. Ini ketawa karena menyaksikan bidadari sudah menyambutnya berbaris, dibentangkan karpet merah, disambut oleh para malaikat dan bidadari. Subhanallah. Ini katanya karena amalkan doa ini. Jadi doa ini doa bagus tuh. Amalkan, Allahumma a'ini 'alal maut wa hawinhu 'alayya. Kemudian yang kedua, untuk menghadapi sakaratul maut persiapkan kawan, kata Rasulullah. Akhbarani Jibril mengabarkan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna la ilaha illallah usul muslim indal maut. Sesungguhnya bacaan la ilaha illallah itu kawan orang muslim ketika sakaratul maut. Jadi kalau kita ingin kawan ketika sakaratul maut, banyak baca la ilaha illallah. Berapa banyak kita zikir? Orang-orang tasawuf itu zikir la ilaha illallah minimal 1000 kali sehari. 1000 lama nggak Pak? Bentar aja, nggak sampai 10 menit, cuma 10 kali putaran tasbih, ya nggak lama. Ya, kalau tasbih, kalau ngantuk jatuh nanti. Pakai sekarang ada tasbih digital, pencet la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cepet aja bacanya, nggak usah dilaguin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kelamaan kalau laguin, setengah hari terus selesai 1000. Ya cepet aja pakai tasbih digital 1000 kali. Ngantuk tidur dulu, dilihat oh baru 500, pencet lagi, nggak lama. Ya, sibukkan bibir kita, basahi lidah kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Banyakin la ilaha illallah, nanti akan jadi kawan kita ketika sakaratul maut. Kan suka ditalkin tuh kalau orang lagi sakaratul maut, ya di telinga, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Allah. Dengar nggak itu orang lagi sakaratul maut? Namanya sakaroh. Sakaroh itu mabok. Kira-kira kalau orang mabok di nasihati dengar nggak Pak? Kalau orang lagi mabok kira-kira dengerin omongan orang nggak? Enggak, lagi mabok. Sakaroh, ruhnya itu udah nyebrang, balik lagi, nyebrang ke akhirat, balik lagi gitu. Udah nggak denger orang ngomong. Siapa yang datang nggak denger. Jangankan kita sakaratul maut, ada kawan kita jamaah di Kampung Utan tuh, sebulan sebelum meninggal udah nggak kenal orang. Orang datang liatin, padahal kita kawan akrab, kawan Pak Haji Ali juga tuh, tiap hari ketemu, tapi dan begitu nggak kenal lagi, meleleh air mata, ngomong enggak, tuh lagi mabok. Kan kata ulama 40 hari sebelum meninggal itu udah mayat sebenarnya, mayat berjalan. Nah, masih kelihatan hidup tapi udah nyebrang itu ruhnya, sekali-kali nyebrang terbalik lagi nyebrang. Jadi talqin itu cuma formalitas saja. Yang betul-betul akan menjadi kawan kita ketika sakaratul maut adalah kalimah la ilaha illallah yang kita dawamkan setiap saat, setiap waktu. Itu jadi kawan kita. Karena kata Rasulullah SAW, tidak ada keadaan yang paling membingungkan, keadaan yang paling menyakitkan, keadaan yang paling tidak menentu adalah ketika sakaratul maut. Bingung Pak, sakit, tidak menentu, haus, lapar, tapi nggak bisa kenyang. Itu keadaan sakaratul maut. Bahkan dalam riwayat, jangankan diberi seteguk dua teguk air, lautan sebenarnya diminumkan pun tidak akan bisa menyelesaikan hausnya orang yang sedang sakaratul maut.
Maka kalau kita mendawamkan kalimat la ilaha illallah, ada yang menghibur kita, ada yang menemani kita, mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Mangqala akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya membaca la ilaha illallah, pasti masuk surga. Semudah itu surga, segampang itu masuk surga. Kalau kita mendawamkan la ilaha illallah, yang betul-betul la ilaha illallahnya menghujam di dalam kolbu kita. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaan sakaratul maut itu harus direnung-renung, bagaimana kalau tiba-tiba datang sakaratul maut kepada kita. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan itu datang kepada kita, di mana, dalam keadaan apa. Makanya kita harus siap-siap, harus menyongsong kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun maut akan datang kepada kita. Maka ciptakan suasana keadaan kita senantiasa dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga maut datang kepada kita, kita songsong dengan indah, karena kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian setelah sakaratul maut, kita akan masuk ke dalam kubur. Kubur pun kata Rasulullah tempat yang asing, tempat yang menakutkan, tempat yang nanti akan didatangi oleh makhluk yang asing, belum pernah kita lihat dan belum pernah kita tahu makhluk itu, malaikat mungkar nakir. Bahkan di kuburan itu banyak binatang buas, binatang berbisa. Jangan anggap di kuburan gak banyak binatang gitu. Bahkan ada ular namanya Sujaul Aqra, ular yang akan khusus diutus oleh Allah untuk menyiksa orang-orang yang melalaikan sholat. Makanya siapkan ketika kita masuk ke dalam kubur. Orang masuk ke dalam kubur katanya itu nggak sadar kalau udah di kuburan tuh. Begitu mendusin, ngelilir kalau orang Jawa itu, dia nggak tahu kalau itu di kuburan. Perasaan bangun tidur katanya, jarampa-rampa, kok lembab ini lantainya. Dia ke dinding, oh dinding juga kok sempit amat ini. Belum sadar tuh dia mati. Begitu ke atas, nah ini pelafon kok pendek amat. Begitu sadar orang itu sudah di kuburan, menjerit histeris. Bahkan jeritanya didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Binatang semuanya dengar teriakannya, ngelolong-lolong itu dalam kuburan. Begitu tahu dia udah ada dalam kuburan, menakutkan, tempat yang sangat asing yang belum pernah kita tahu dan belum pernah kita alami. Tempat itu namanya alam barzah. Tempat itu sendirian kita, sepi, tiada kawan. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau pengen ada kawan di kuburan nanti, ada yang membela kita, ada yang melindungi kita, amalkan satu amalan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al suratul mulk kulla lailan lam yazuru fatan. Barang siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, maka dia akan terhindar dari fitnah kubur. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. 30 ayat saja surat Al-Mulk, baca setiap malam. Insya Allah nanti kita akan ada kawan, ada pelindung yang menjaga kita di alam kubur. Quran semuanya bacaan bagus, tapi khusus kata Rasulullah surat Al-Mulk ini penjaga kita di dalam kubur.
30 ayat, nggak panjang ya. Kalau mau hafalin insya Allah hafal. Kalau nggak hafal ya baca saja. Makanya habis sholat isya jangan dulu bangun sebelum membaca surat Al-Mulk, atau sudah ada di pembaringan baca. Cakep kalau hafal. Karena Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, mengisahkan tentang surat Al-Mulk ini, ada orang fasik mati. Ada orang fasik, apa fasik? Orang Islam tapi masih banyak dosanya. Mati. Begitu mati di kuburan ditanya tuh oleh malaikat, man robuka, man nabiyuka. Bingung jawabnya. Kurang benar jawabnya. Begitu selesai ditanya, pertanyaannya semuanya nggak dijawab dengan baik karena SOP-nya dihukum. Maka ngambil gadak itu malaikat Munkar Nakir, hendak dipukul itu orang. Tapi begitu mau dipukul, mau nyampe ke dia, ditangkis, ada yang nangkis, ada yang melindungi. Kaget malaikat itu, siapa kamu? Saya Al-Mulk. Saya mau menyiksa dia, kenapa kamu menghalangi? Kata malaikat. Karena aku ada dalam kolbunya. Ya tapi ini orang banyak dosa, nggak bisa jawab pertanyaan saya dengan baik. Iya, tapi saya ada dalam hatinya. Kalau kamu pukul dia berarti pukul saya. Debat itu Al-Mulk dengan malaikat Munkar Nakir. Bingung itu malaikat Munkar Nakir. Kan kalau malaikat sesuai dengan SOP saja, kalau suruh debat bingung dia. Ya. Akhirnya lapor kepada Allah, ya Rabb, ini si Mul, katanya. Aku menyiksa ahli kubur si Fulan ini, dihalang-halangi sama dia. Apa alasannya? Katanya karena dia ada dalam hatinya, maka dia akan melindungi orang itu. Kata Allah, ya sudah, bebaskan dia dari hukumannya. Subhanallah. Tuh. Segitu hebatnya surat Al-Mulk menjadi pengacara kita, menjadi pelindung kita nanti di kuburan. Amalkan itu setiap malam. Amalkan itu, baca itu sebelum tidur, biar jadi apa? Pelindung kita, tameng kita nanti di kuburan. Kulalailan. Tapi bagusnya dihafal, karena kata Ibnu Katsir tadi ada dalam kolbunya. Kalau dalam kolbu berarti dihafal, yang akan menjadi pelindung kita. Tapi kalau nggak hafal pun kata ulama boleh saja dibaca, karena tidak semua orang bisa menghafal dengan baik. Dibaca saja setiap mau tidur. Itulah yang harus kita renung-renung keadaan kita di kuburan nanti. Bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat, bagaimana kita mengatasi situasi keadaan yang belum pernah kita tahu di dalam kuburan itu. Itulah tafakur yang menambah keimanan kita, menambah ketaatan kita kepada Allah, menambah takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tafakur yang seperti ini, inilah yang kata Rasulullah SAW mendapatkan pahala ibadah 60 tahun. Jadi kalau kita habis sholat subuh cakep untuk tafakur tuh, mikirin ibadah kita udah cukup belum? Bagaimana kalau tiba-tiba maut datang kepada kita, atau mau tidur kita tafakur dulu, merenung-renung apa yang kita udah lakukan tadi, amal apa yang kita sudah perbuat. Banyakan amal solehnya, banyakan maksiatnya. Itu merenung-merenung begitu, menambah keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenapa banyak orang bermaksiat, banyak orang melakukan dosa-dosa besar, karena nggak pernah merenung, tidak pernah memikirkan, seolah-olah mau hidup selamanya, seolah-olah jabatan akan kekal dalam dirinya. Makanya ketika diberi harta zolim, ketika diberi kedudukan, diberi pangkat, diberikan jabatan, zolim, karena dia menganggap tidak akan mati. Dia akan menganggap jabatan yang dia punya, harta yang dia miliki kekal selama-lamanya.
padahal semua hanya titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita miliki ada 3 kata ulama. Ada yang tercatat, ada yang terbuang, ada yang tersimpan. Yang tercatat di mana? Yaitu yang dicatat di rekening, yang di deposito. Itu milik kita bukan? Nah, catatan doang. Kalau kita mati ditinggal, yang ngambil siapa? Ahli waris kita. Catatan saja. Ada yang terbuang. Mana yang terbuang? Yang kita makan hari-hari, yang kita bawa jalan-jalan, yang kita bawa belanja ke mall, terbuang saja itu. Tapi ada yang tersimpan. Mana? Yang ketika keropak lewat kita masukin klotek, tersimpan tuh. Yang kita pakai untuk nyantunin yatim, tersimpan. Yang kita bayar zakat, tersimpan. Yang ada masjid lagi membangun, kita nyumbang semen, tersimpan. Itu yang akan kita temui nanti di akhirat. Berapa persen yang kita gunakan untuk disimpan, berapa persen yang hanya untuk catatan, berapa persen yang hanya untuk kita buang. Nah, harus direnung-renung juga ini, ya, renung-renung juga semuanya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit, bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Untuk siapa? Li ulil albab. Siapa ulil albab? Albab itu jamak daripada lub. Apa lub? Lapisan kolbu. Kata ulama, kolbu ini ada 3 lapis. Ada fuad yang paling luar tuh, ada lub yang keluar, ada sir lapisan yang terakhir. Itu kalau bapak ibu membelah kayu, itu ada lapis-lapisannya. Ya, putaran pertama agak putih, nanti lapisan kedua agak coklat, yang tengah hitam, galihnya itu. Ya. Jadi hati ternyata berlapis-lapis tuh. Lapisan pertama fuad, lapisan kedua lub, lapisan ketiga sir. Ya, kita mungkin sampai fuad juga kayaknya belum ibadahnya. Ya, karena ibadah kita masih terbang-terbang. Allahu Akbar. Kalau kata guru kita, Allahu Akbar artinya Allahu Akbrai. Karena begitu takbir udah kebayang semuanya. Ya, barang hilang kelihatan, program-program kerja kelihatan, ya, utang keingetan, brai semuanya. Berarti belum sampai fuad, apalagi lub. Tapi orang yang bertafakur itu merenung-renung, itu dengan lubnya, lapisan kolbu yang kedua. Karena orang yang mendapatkan pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah, itu orang yang merenung dengan lubnya. Belum sampai sir. Kalau sir, amalan yang udah sir itu dengan sir, kata ulama, malaikat aja nggak tahu itu amalan. Saking dalamnya, saking tersembunyi amalan itu. Yang tahu siapa? Allah langsung. Itu amalannya para wali-wali Allah. Udah dalam sirnya, dalam hati yang paling dalam. Dia hanya asik dengan dirinya dan Allah saja. Makanya amalannya nggak bisa ditebak. Jangankan kita, wali malaikat saja nggak tahu amalan itu. Tapi kalau amalan kita sudah sampai fuad saja sudah cakep, ya, artinya sholat sudah dengan kolbu kita, sedekah sudah dengan kolbu, dengan ikhlas, nah, itu sudah dengan kolbu. Ya, zikir sudah dengan kolbu, bukan hanya di mulut tapi diresapi, dirasakan dengan kolbunya, itu sudah sampai. Jadi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi, apa yang membuat kita bertambah iman, bertambah taat, bertambah takut akan azab Allah Subhanahu wa taala? Tafakur yang 3 itu. Memikirkan tentang kekurangan diri, memikirkan tentang ahwal akhirat, insyaallah bertambah iman kita. Mari sebelum kita akhiri,
Kita baca doa yang tadi kita hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'ini 'alal maut wa hawinhu 'alayya. Itu satu aja dibawa itu. Insyaallah diamalkan. Biar apa? Biar nanti kita sakaratul maut disenangkan, dibahagiakan oleh Allah. Amalan yang kedua dikubur nanti baca surat Tabarok Al-Mulk. Amalan yang tadi menjelang sakaratul maut jadi kawan kita, banyak baca la ilaha illallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan.